Bismillahirrahmanirrahim. Ittiba'i mardatillah wa li syafa'ati rasulillah wa ila jami'i wa bijahi sayyidina Syabdul Qadir Jilani wa bijahi jami'a masyayikhina wa masyayikhina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para ustadz, para kiai, para guru, para sesepuh, para tokoh, wabil khusus jajaran pengurus Masjid Al-Ikhlas sekaligus Imam Masjid Al-Ikhlas Al-Ustadz Suhaimi, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah mengiringi rahmat, taufik, hidayah yang selalu tercurah kepada kita. Khususnya pagi hari ini Allah takdirkan kita untuk bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, sekaligus Allah tahan kita untuk tinggal sejenak guna kita mengikuti kajian penyampaian kitab Nasyaikhul Ibad melalui kuliah subuh. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya serta umatnya yang selalu setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Harapan kita semoga kelak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini sampai kepada makalah yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih wa amaddana bi asrarih. Wal maqalatul hadiyata asyarata. Makalah yang ke-11 dari bab sudasi an ba'dil hukama, dari sebagian ulama atau orang-orang yang ahli hikmah, orang-orang yang ma'rifat. Beliau berkata, man lam yakhshallaha lam yanju min zillatil lisan. Barang siapa yang tidak merasa takut kepada Allah, hatinya tidak ada rasa kekhawatiran terhadap siksa maupun murka Allah, maka niscaya orang ini tidak akan selamat dari keplesetnya lisan. Artinya lisannya begitu nerocos tanpa terkendali, tidak merasa khawatir terhadap akibat dari ucapannya tersebut. Seakan-akan apa yang diucapkannya tidak ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah nanti. Orang semacam ini tentu akan menimbulkan banyak fitnah di muka bumi ini. Sampai-sampai Nabi berpesan. Di sini diceritakan ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tuba liman malaka lisanahu wa wasi'a ya baituhu wa baka ala khati'atihi. Sungguh beruntung bagi orang yang mampu menahan lisannya. Menahan lisan di sini dalam arti menahan dari omongan, pembicaraan yang tidak ada faedahnya, pembicaraan yang justru menimbulkan provokatif dan lain sebagainya. Ini ditahan. Lebih baik diam daripada jika ngomong justru menimbulkan banyak masalah. Sangat beruntung orang yang bisa menahan lisannya dari omongan yang seperti itu. Yang kedua, bahagia sekali, beruntung sekali manakala orang merasa bahagia tinggal di rumah yang sederhana, bahkan mungkin sangat sederhana. Wa wasi'ahu baituhu, artinya di rumahnya situ dia sudah merasa bahagia. Artinya sebagaimana kehidupan Rasul digambarkan, Nabi itu tinggal di rumah. Mungkin menurut kita sekarang rumah beliau itu kalau digambarkan, ya mohon maaf bahasa kami, nggak layak disebut rumah. Tapi disitulah junjungan kita tinggal, digambarkan sampean saking sederhananya. Ruang Nabi, dia tidur di situ, sholat di situ, istirahat di situ. Ketika beliau sholat malam, ya, jadi ketika beliau sholat berdiri, ini kaki istri beliau itu diluruskan. Tapi ketika beliau sujud, kaki istri beliau itu ditarik, ditekuk. Karena ada yang diluruskan, Nabi gak bisa sujud, terhalang. Sampai segitunya gambaran kehidupan Rasul, ya, belum lagi nanti urusan-urusan kesederhanaan keseharian beliau. Di dalam kehidupan yang sebegitu sederhananya muncul ungkapan yang luar biasa dari Rasulullah. Ungkapan baiti jannati, baiti jannati, ini kan terkenal, rumahku adalah surgaku. Jadi di sini kebahagia itu ternyata tidak harus di rumah yang megah, mewah dan terkesan wah, tapi kebahagiaan itu adanya di hati. Kemudian yang ketiga, beruntung sekali orang yang bisa menangisi kesalahannya. Wa baka ala khati'atihi. Orang mungkin bahkan kita Pak sering kali meneteskan air mata, tapi bukan semata-mata karena kesalahan dan dosa kita. Bisa jadi karena nggak punya uang, karena nggak lulus ujian, karena suatu kegagalan, paling begitu. Jarang orang menangisi terhadap kesalahan dosa-dosanya. Maka sungguh beruntung jika Allah takdirkan kita sesekali kita menangisi salah dan dosa kita. Kita buka lagi lembaran-lembaran kenangan dulu, ketika kita masih menjadi orang bodoh, melakukan sesuatu yang
tercela menurut agama. Ya. Dengan sengajanya kita menerjang syara, melanggar perintah dan lain sebagainya. Atau mungkin di saat sekarang ini pun kita masih cenderung melakukan itu. Allah kasih kesempatan untuk menangisi kesalahan dan dosa. Itu tentu suatu keberuntungan yang luar biasa. Makanya Nabi bersabda ada 3 kriteria ini bagi orang yang beruntung, yaitu bisa menahan lisannya dari perkataan yang tidak benar, kemudian merasa cukup di dalam rumah yang sangat sederhana. Ini mungkin bahasa ini juga bisa diartikan bahasa kias, ya. Artinya mungkin rumah ini mungkin hati kita, Pak, yang digambarkan. Dan kemudian yang ketiga, mampu menangisi dosa dan kesalahannya. Baik, kita lanjutkan qaul dari ba'dul hukama tadi. Jadi yang pertama, barang siapa yang tidak merasa ada takut kepada Allah, maka tidak akan selamat dari terplesetnya lisan, kesalahan-kesalahan di lisan. Ini perlu disadari betul. Lisan itu shaghirul jismi kabirul ismi, katanya begitu. Lisan itu kecil bendanya, tapi besar akibatnya. Lisan ini bisa menjatuhkan martabat orang tanpa menyentuh, bisa membunuh orang tanpa pakai pedang. Orang bisa jatuh dari kehormatan, dari kemuliaan, sampai tidak dipercaya dalam lingkungannya karena suatu lisan, ucapan. Ini makanya bahaya sekali lisan itu. Salamatul insan fi khifdil lisan. Keselamatan manusia itu terdapat pada bagaimana ia bisa menjaga lisannya. Baik, kemudian yang kedua, wa man lam yakhsha hudumahu 'ala Allah lam yamju qalbuhu minal kharami wasyubhati. Barang siapa yang tak merasa khawatir terhadap kedatangannya nanti di hadapan Allah, orang yang tidak merasa takut sama sekali manakala nanti kita di hadapan Allah. Soalnya memang nggak percaya hidup ini pokoknya ya kita nikmati, mana ada besok di hadapan Allah, di hisab, di mizan, nggak ada itu. Nah, tentu hatinya tidak ada rasa kekhawatiran sehingga ingin melakukan apa saja tanpa lagi perhitungan, tanpa lagi pertimbangan. Orang yang seperti ini hatinya tidak akan lepas, tidak akan selamat dari perkara haram dan syubhat. Pokoknya apa yang ia inginkan ia lakukan begitu saja tanpa memikirkan akibat nantinya. Berbicara tentang haram, syubhat, di sini diterangkan secara panjang lebar, Bapak Ibu. Sesuatu dihukumi haram itu ada 2 macam. Jadi syai'un muharramun li dzatihi, ada yang dihukumi haram karena bendanya, karena zatnya. Dan ini ya sudah, tidak bisa diudik-udik, sekali haram ya haram. Gitu. Tidak ada alasan, wah kalau dicuci kan nggak apa-apa, kalau diproses kan nggak apa-apa, nggak ada itu. Karena bendanya saja sudah dihukumi haram. Seperti contoh bangkai, Pak. Bangkai itu hewan yang pada dasarnya halal dagingnya, tapi karena proses kematiannya tidak melalui penyembelihan yang sah, yang syar'i, yaitu tidak menyebut asma Allah, atau menyebut tapi salah gitu. Nah itu statusnya jadi bangkai, atau hewan yang mati
dengan sendirinya, mati karena tertabrak, mati karena jatuh, mati karena terlanggar otot, ya, atau lain sebagainya. Nah, ini namanya bangkai. Kalau sudah bangkai ya haram, Pak. Biar masih seger, masih enak, dagingnya masih, tapi karena proses kematiannya tidak melalui penyembelihan, maka disebut bangkai, dan itu haram. Itu berarti bendanya yang disebut, datiahnya. Seperti contoh lagi darah. Darah itu juga haram karena najis. Bangkai juga najis, kecuali bangkai manusia. Wa nahwi dzalika fa hadza la yakhillu ila lisuddi baqa'i ruhihi, illa lisaddi baqa'i ruhi. Ya, gambaran tadi hewan-hewan yang dihukumi bangkai tadi, kecuali kalau kematiannya itu dengan proses lisuddi baqa'i ruhihi, artinya dengan cara menyumpet jalannya roh, itu seperti disembelih lah, artinya ya gitulah, menyumpet jalannya roh, artinya ya disembelih. Nah, kemudian yang kedua, sesuatu yang dihukumi halal, ini perkara yang diharamkan, Pak. Sesuatu yang diharamkan ada dua, ya. Satu karena bendanya, kedua barangnya ini halal. Pada jenisnya halal, ayam, air, beras, sayur itu halal, ya. Tapi milik orang, milik orang lain, itu tentu gak halal bagi kita, kecuali kita harus mendapatkan dengan cara yang halal pula. Mungkin dengan cara membeli, mungkin dengan cara kita bekerja lalu dikasih upah, atau dengan cara lain, mungkin meminta dengan baik-baik, umpamanya air minum, minta dengan baik-baik dan lain sebagainya. Nah, itu sesuatu yang dihukumi haram. Jadi seperti selama kita puasa itu, Pak, banyak sesuatu yang halal tapi haram kita lakukan. Makanan di rumah itu halal semua, tapi saat puasa ini haram, Pak. Haram di siang hari. Halalnya kapan? Nanti kalau sudah adzan maghrib. Nah, itu bukan karena bendanya yang haram, tapi tindakan yang mestinya dilarang lalu dilanggar, itu haram hukum. Baik, ini panjang lebar diterangkan tentang syubhat sekalian, tapi kita lewati saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yakun aisan 'anil khalqi lam yanju minat tama. Yang ketiga, barang siapa yang tidak mampu memutus, tidak putus asa, lam yakun aisan, tidak putus asa terhadap makhluk ini, ya. Barang siapa yang tidak putus, mampu memutus maksudnya, maka dia tidak akan selamat dari toma. Artinya gini, Pak, gini. Orang yang tidak mampu memutus harapan terhadap sesama, maka ia akan selalu mempunyai rasa tamak. Tamak itu berharap angan-angan yang bukan tempatnya, yang bukan semestinya. Orang selalu berharap pemberian orang lain tanpa ada alasan. Dia kerja juga enggak, tidak ada hubungan sama sekali, tiba-tiba dia selalu berharap, kok enggak ada orang kasih ya. Dan ini namanya tamak. Selama orang tidak bisa memutus harapan ini, dia akan selalu mempunyai rasa tamak itu. Tamak hanya boleh dilakukan kepada Allah. Kita nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan apa-apa, tapi selalu berharap pemberian Allah. Nah, ini malah cukup yang baik. Tapi tahu-tahu kita berharap terus, nggak, situ kok nggak pernah ngasih aku ya. Padahal nggak ada hubungan apa-apa sebelumnya.
Ini namanya toma, gitu. Kecuali kalau memang sebelumnya ada hubungan, umpamanya kita sudah bekerja di orang itu, lalu sorenya kita berharap ongkos kita, upah kita kerja, itu lain toma, itu bukan toma. Antara kata toma dan roja ini bedanya di situ, Pak. Roja ini juga disebut harapan, toma juga berharap. Tapi kalau roja ini lebih kepada sesuatu yang memang pas, dia ada alasan berharap. Tapi toma ini berharap tanpa alasan. Ya, ini yang dilarang secara agama. Ya. Nabi bersabda, "Ista'idzu billahi min toma'in yahdi ila toba." Berlindunglah kalian kepada Allah dari toma, dari rasa toma yang menggiring manusia kepada karakter. Toba itu karakter. Di sini ditafsiri dengan danas. Danas itu reget atau apa ya? Barang kotor, bukan kok barang kotoran-kotoran yang najis itu enggak. Berkarat lah, kayak macam itu. Ada banyak debu, ada pokoknya nggak bersih lah, gitu. Orang yang tamak itu selalu begitu, tidak ada rasa bersih di hatinya, karena selalu berada terhadap sesama. Selama kita mempunyai harapan terus kepada sesama tanpa ada alasan, maka siaplah hidup dalam kekecewaan. Itu aja. Terus Nabi bersabda, wa min tama'in yahdi ila ghairi matma' wa min tama'in haitsu la matma'. Jadi sama seperti itu. Jadi tidak boleh kita melakukan tamak. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yakun hafizan ala amalihi lam yanju minar riya. Nomor 4. Barang siapa yang tidak pandai-pandai memelihara amalnya, perbuatannya, ibadahnya, maka tidak akan selamat dari sifat riya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amalan yang selama ini kita lakukan, ibadah yang hari-hari kita lakukan, ternyata ini juga perlu dipelihara. Keikhlasan itu perlu dipelihara, kekhusyuan perlu dipelihara. Bisa jadi suatu saat kita dihadang oleh rasa kita sendiri, yaitu rasa pamer riya. Yang awalnya khusyuk orangnya, tiba-tiba selalu ingin ini loh Pak, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dapat ini dan sesuatu, sangat bertendensi. Ini riya. Dan ini ternyata memelihara keikhlasan itu tidak mudah. Makanya orang yang pandai-pandai memelihara amalnya dari hal-hal yang tidak baik, ya, itu akan terjaga keikhlasan. Tapi barang siapa yang tidak pandai memelihara amalnya, orang akan terjebak kepada riya. Nah, ini contoh-contoh kecil aja Pak. Orang yang selama ini menyumbang masjid, tidak ingin disebut namanya, nggak usah ditulis Pak namanya, nggak usah diumumkan Pak namanya, ya, karena memang dia lakukan secara ikhlas, betul, ikhlas pokoknya, nggak ingin diketahui orang. Tapi lama-lama orang selalu menyebut, itu loh orang kaya, kalau ada masjid mau nyumbang, mau bangun nggak nyumbang sama sekali. Lagi-lagi dia dengar kalimat itu dari orang-orang, itu loh orang kaya, ke masjid bangun nggak mau bantu apa-apa. Ayo, lama-lama keikhlasan ini kan mau beruntung ini. Dalam hati dia nggak tahu kali ya, padahal aku juga nyumbang, cuma nggak diumumkan. Omongan ini terdengar terus, itu orang kaya ada masjid bangun kok nggak bantu. Lama-lama keluar Pak, muntap ini sudah. Ya, ini cobaan keikhlasan, dan disitulah yang dimaksud dengan memelihara amal. Ya, amal yang selama ini kita lakukan, yo mau nggak mau perlu dijaga.
Ya. Ada orang cerita tentang sholat tahajud sampai menggebu-gebu ceritanya. Kita ini mungkin juga biasa tahajud, ya. Bagaimana cara kita mau memelihara keikhlasan amal ini? Ya jangan ikut cerita itu, gitu. Mentang-mentang hari tahajud terus cerita sana sini, gitu. Nah, ini namanya riya. Hati-hati. Jadi orang yang tidak bisa memelihara amal ibadahnya, maka dia akan terjebak pada riya. Riya itu pamer, Pak. Amalnya itu perlu diketahui orang. Maunya begitu. Dan dia senang kalau ada amalan-amalan yang berpotensi dipuji orang, dibanding dengan amalan yang tidak ada potensi diwah orang, seperti sholat malam, zikir siri, tersembunyi, kholwat. Karena itu kan nggak ada potensi dipuji orang. Beda dengan amalan yang sedekah diumumkan di masjid, itu kan berpotensi dipuji orang. Yang begitu dia semangat. Nah ini, nah itu ya ada kalanya Pak, ibadah yang memang perlu disiarkan. Ada itu. Jadi jangan sok-sok khusyuk saja. Seperti sedekah ini memang perlu disiarkan supaya orang lain meniru, bukan kok karena pamer, gitu. Supaya mendorong orang lain ikut melakukannya. Baik, lanjut. Nabi bersabda, "Iyyakum an tukhlitu ta'atallahi bi hubbi sana'il ibad fatahbatu a'malukum." Ini pesan Nabi begitu. Hati-hati kalian, jangan sampai kau campur taat-taatmu itu dengan senang dipuji orang. Sudah taat baik-baik, sekalinya mau niatnya dipuji orang, diwah orang. Ini hati-hati, bisa jadi fatahbatu a'malukum, amal-amalmu akan jadi lebur, terhapus. Kemudian yang kelima, wa man lam yasta'in billahi ala ikhtirasi qalbih lam yanju minal hasad. Barang siapa yang tidak pernah meminta tolong kepada Allah akan terpeliharanya hatinya, maka dia tidak akan selamat dari sifat hasad. Hasad itu dengki. Dengki itu bisa dikata sifat dasar manusia. Dengki itu, ya, setiap orang pasti punya, tinggal kita mengendalikannya. Ya, dengki itulah yang membuat termasuk Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Itu kan karena kedengkian setan iblis, laknatullah. Jadi barang siapa yang tidak minta pertolongan kepada Allah terhadap terpeliharanya hatinya, maksudnya ini kan artinya kita diminta untuk selalu meminta pertolongan Allah agar selalu melindungi hati kita ini, menjaga dan memelihara hati kita ini. Kalau toh kita lagi sholat, semoga dipelihara kekhusyuannya, keikhlasannya. Ketika kita lagi sedekah, agar kita terpelihara keikhlasannya. Ya, enggak khusyuk apa-apa nih sedekah. Ya, yang penting ikhlas ini. Terus apa? Kalau kita sedang berzikir, yaitu khusyuk, ikhlas, ya. Terus ketika kita baca Quran, agar kita diberi pertolongan, ya ikhlas, enggak riya, terus tadabbur, bisa memahami Al-Quran. Jadi selalu minta pertolongan terpeliharanya hati. Ini kayak apa ya? Allahumma inni a'udzubika min qalbil la yakhsha. Ya Allah, aku mohon kepadamu, mohon pertolongan kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Wa min ilmin la yunfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min du'ain la yusma, dari hati dari doa yang tidak pernah terdengar. Maksudnya tidak, Allah enggak berkenan mendengarnya. Jadi ilmun wa min amalin la yurfa, dari amal yang tidak terangkat.
artinya tidak diterima. Jadi itu perlindungan, minta perlindungan kepada Allah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika menjelaskan tentang ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ternyata itu lebih mendalam. Iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Dua golongan ini ternyata lebih tinggi daripada wa iyyaka nasta'in. Umpamanya gini Pak, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Ini kan keakuannya luar biasa, ya kan? Aku menyembahmu ya Allah, kan gitu toh. Tapi wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah aku minta pertolongan. Ternyata orang yang selalu minta pertolongan termasuk dalam melaksanakan ibadah itu. Lain dengan pernyataan orang tadi wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku menyembah. Emangnya kamu menyembah itu atas pertolongan siapa? Ya tak? Tapi kalau yang wa iyyaka nasta'in ini dia sudah lepas, artinya menyadari kelemahan, kekurangan sebagai hamba, sehingga untuk melakukan ibadah saja tanpa pertolongan Allah tidak mungkin terjadi. Itu kesadaran. Nah, disitulah tempat kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keenam, wa man lam yanzur iraman huwa afdalu minhu lam yanju minal ujub. Barang siapa yang tidak pernah memandang orang di atasnya, orang yang lebih utama darinya. Di dalam kehidupan ini tentu kan kita menyaksikan banyak tahapan orang-orang Pak. Tapi kalau orang tidak pernah memandang bahwa di atas dia itu ada orang yang lebih mulia, yang lebih afdal darinya, orang kayak begini ini lam yanju minal ujub, maka dia tidak akan selamat dari sifat ujub. Ujub itu membanggakan dirinya, merasa dirinya paling top, paling hormat, paling alim, paling pinter, paling apa saja, pokoknya paling top. Yang lain lewat. Itu namanya ujub, ya, namanya ujub. Makanya tanam kesadaran bahwa di lingkungan ini ternyata banyak orang yang utama, mulia dibanding kita. Itu. Dan masih ada lagi ini, man hamila nafsahu ala amalin sholihin faqad dhalla syukruhu wa habita amaluh. Barang siapa yang memuji dirinya sendiri terhadap amal perbuatan baiknya, maka sungguh sia-sia syukurnya dan amalnya lebur, entek. Muji dirinya sendiri, merasa dirinya paling. Ketika orang cerita ngomong-ngomong, yang paling hebat dirinya sendiri. Pokoknya kalau mengenai dirinya paling hebat tok, pokoknya yang lain lewat. Maka orang begini ini sia-sia syukurnya dan amal ibadahnya lebur. Laisa bil birri an yudhirul qawla bilisanih. Nah, ini Nabi bersabda begitu. Tidak ada kebaikan manakala selalu diucapkan melalui lisannya. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih memaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.